Evosroar atau Go Onyx. Tapi Choji jujur suka banget sama line up yang draft yang dimiliki oleh teman-teman dari EVOS Icon. Karena kalau kita lihat walaupun memang semuanya ini melee, 5-5-nya ini melee, jarak dekat ya. Tapi setidaknya mereka bisa mendapatkan titik manis antara durability sama damage. Damage-nya bahkan dari lapu-lapu pun masih bisa keluar gitu loh. Dan kalau kita ngomongin durability, Hilda sama Freddy kita nggak usah ngomongin lagi lah. Yap. Kita udah tahu tebalnya segede apa. Nah itu ada terlihat ya, untuk dari Doumanya juga ataupun Harith itu sendiri membawa satu Purify guna untuk bisa lepas lah mungkin tah nantinya dari jeratan dari Yuzong itu sendiri ataupun dari beberapa hero yang dimiliki oleh pemain Onyx, Prodigy dan Funstrong. Dengan Hildanya mau pergi ke arah mana? Ke orange buff dulu, digangguin dulu di bagian belakang. Coba lihat, Krite-nya udah siap untuk langsung memberikan bantuan, langsung menabrak masuk aja. Krite-nya udah mulai cukup rusuh. Ini dia early game yang dimiliki oleh pemain dari EVOS Icon, di mana dipaksakan untuk langsung menggunakan retribution-nya di area tersebut. Dan untuk kali ini Krite-nya harus mundur kembali dan Sutsujin kembali hadir. Roh Kursa akan diperebutkan. Iya, ini agak susah sih untuk Hilda bisa melakukan sedikit ofensif terhadap jungle yang dimiliki oleh Onyx. Yang pertama, adanya Cho dan juga adanya Yura untuk di arah early game-nya. Ini damage-nya lumayan besar, apalagi dari Yura dengan adanya Void Blast. Void Blast itu dari segi cooldown-nya bakalan dikurangin kalau misalkan ke-hit ke arah musuh. Tapi baik lagi, itu dari Nael. Coba untuk pulang terlebih dahulu karena adanya beberapa serangan datang dari Fansro. Dan ternyata Fansro akhirnya ditumbangkan di tangan seorang Ludwig. Oke, lagi dan lagi kita lihat ya tadi bagaimana kiprah dari Hilda untuk bisa mengganggu bagaimana estimasi waktu dari farmingan assassin lawan. Namun dengan adanya Yuzong itu tadi mengganggu Hilda pula. Efek dari Furious Dive-nya ada knock up di area tersebut. Membuat Hildanya gak bisa ngapa-ngapain. Petrify pula, ya wes. Gak bisa ngapa-ngapain. Lenyap lah. Sama sekali gak bisa gerak, tapi balik lagi Nael pun untuk sekarang masih belum bisa mendapatkan titik nyamannya nih. Karena mengingat bahwa Funstrong di menit kali ini masih memiliki damage potensial yang cukup besar. Lihat dari Lutfi-nya. Hanya menggunakan combat ritual dan juga power of violence sudah cukup banget untuk numbangin ke arah Yuzong-nya. Dan bahkan di saat momen Hayabusa mengambil ke arah purple buff, Turtle langsung diambil loh sama seorang Sutsujin. Itu rusuh banget tadi tuh ya. Joy-nya juga satu nyanyian mautnya juga udah dikeluarkan tadi itu. Ngeri kita kalau Joy. Pokoknya siapapun yang nyanyi di Land of Dawn tuh ngeri. Swan Song, Odette ngeri juga. Iya. Yang juga The Wedge. Way of Dragon-nya udah mulai connect tadi, namun sekarang kita lihat D dengan satu Reverse Passion tadi langsung aja memberikan damage, tapi Hildanya kabur ke bagian atas, ditembakin pula oleh Beatrix. Berhasil dihancurkan untuk Funstrong-nya, sementara untuk Douma kita lihat seperti apa hasil yang akan dia miliki, karena ada efek knock up juga yang langsung dihasilkan, tapi Owen benar-benar bisa kabur dari tersebut dengan satu flicker yang dia miliki. Dan juga Hayabusa diusir, untungnya masih punya kuat shadow, tapi dari area orange buff benar-benar diamankan oleh Sutsujin. Krite mengusir begitu jauh. Sama sekali gak bisa main oleh Sutsujin, dan bahkan lihat Nael pun sudah mulai ketinggalan dari segi levelnya ya. Dimana Nael untuk sekarang masih level 5, sementara Sutsujin sudah level 7. Dan gak cuma itu aja, ini Veldora dan juga Funstrong dari tadi nempel banget, lihat nih ya. Langsung di atas sana, mencoba untuk ambil ke arah Nael, ternyata Luffy yang diambil. Dan bahkan combat ritualnya pun bisa memberikan slow, yang dimana itu bakal menambahkan akurasinya juga dari Bravest Fighter-nya Veldora loh. Oke, ini dia Krite di area mid bertemu lagi dengan beberapa hero yang dimiliki oleh pemain dari Onyx. Sebenarnya tuh Krite sendiri ya, walaupun terjebak di dalam satu real manipulation, tapi kan setidaknya dia ngedash. Yeah. Dia bukan berjalan kaki. Efek slownya mungkin masih akan bisa ditahan. Sutsujin level 7. Harusnya kalau dari adu-aduan retribution dia bisa memenangkan. Tapi sekarang ada pertempuran lagi di area dari God Lane itu sendiri. Hanya saja itu barusan Renner Rapati kan? Yang mana tadi? Itu dari Harithnya udah langsung berhasil diamankan kayak begitu. Tapi Joy sudah datang. Krite masih standby di area ini untuk bisa menjaga pergerakan dari minion. Tapi ternyata tadi itu Nibiru's ya harusnya. Iya, harusnya Nibiru tadi, dan sebenarnya nggak cuma itu doang sih. Tadi di arah top lane sana kita bisa melihat bahwa D udah mulai mendapatkan model yang cukup baik dengan 2 kill yang didapatkan diikuti dengan adanya weapon mastery. Damage dari D harusnya bisa lebih di atas rata-rata dari teman-teman Onyx, Prodigy yang lainnya. Tapi selama Hildanya melakukan hal-hal seperti itu, percuma punya damage tinggi tapi nggak bisa ke input. Itu Hayabusa di bawah, coba lihat tuh. Gantian bang, sekarang aku yang mau makan orange buff, tapi sekarang di atas dimakan kembali. Berarti ya udah pergantiannya sama-sama aja. Bagian diculik ya? Iya, cuman ganti tempat doang. Iya, betul banget. Tapi balik lagi dengan Yuzong di arah bottom lane sana. Krite adu lari tuh berdua tadi. Di sungai, ayo kita adu lari di lumpur, siapa yang lebih cepat katanya. Let's go bang. Aduh.
Masuk sama Kret tadi ya. Iya, weh. Cuman balik lagi tadi Veldora pun di arah bottom lane emang ngejar ke arah Ludwig, tapi dari belakang sana Nael pun tahu bahwa itu adalah salah satu mangsa juga, tapi lihat damage-nya dari combat ritual doang. 3 kali pencet dari skillnya itu udah cukup untuk yang setengah darah dari Hayabusa. Itu Fanstrong kalau bawa execute gimana tadi itu ya? Padahal dari emblemnya aja itu udah cuma menggunakan nggak cuma juga sih, konklusivitas juga punya damage yang lumayan besar, tapi intinya adalah dia nggak menggunakan emblem assassin loh, nggak menggunakan high end ray. Bayangin kalau pakai high end ray. Hilda. Sekarang udah ada 1 assist kan udahlah lumayan lah. Itu nambah-nambahin lagi damage-nya tuh. Tapi sekarang Fanstrong-nya Wave Dragon udah langsung teriak. Berarti mereka siap untuk langsung maju ke bagian depan karena tidak ada ultimate satu ultimate yang begitu mengerikan itu lagi. Ini Luffy-nya mau ke arah mana? Luffy-nya benar-benar dikejar tapi Luffy masih bisa selamat dari area Purple Buff itu sendiri. Udah langsung mereka usir mundur semua pemain Onyx Prodigy dan juga 1 center turret yang ia punyai udah dilenyapkan. Iya, 1 mid lane sudah dihilangkan dan bahkan bottomnya pun sepertinya akan terkena hal yang sama dari teman-teman EVOS Icon dengan lapu-lapu melakukan push terhadap bottom lane turret dari Onyx Prodigy. Tapi sejauh kita memandang, kita masih belum bisa melihat nih apa yang bisa dilakukan oleh Sutsujin. Karena sejauh ini dia masih punya KDA 0-0-0. Masuk team fight masih belum terlalu banyak, masuk dari segi bisa dibilang pengorbanannya juga masih belum ada, asisnya juga masih belum ada gitu loh. Dan sekarang baru ada dengan 1 kill yang didapatkan dengan menghilangkan ke arah Lutfi. Mengambil ke arah Garden Helmet terlebih dahulu, ditambah lagi dengan Molten Essence. Harusnya damage dari Sutsujin untuk di menit kali ini juga sudah mulai berasa terhadap teman-teman dari Onyx Prodigy. Ngamuk dia tuh coba. Itu kalau kita lihat dari gambar di bawah tuh. Cuman untuk sekarang deh sedikit lagi yang tersisa dan Haritnya berhasil dihancurkan pula. Tapi di bagian belakang Veldora langsung aja memberikan sebuah aksi pembegalan. Di mana tuh kali ini malah Veldora yang langsung terjebak di area tersebut. Veldora emang hilang, Yves-nya langsung dibalaskan juga. Yura yang gak bisa ngapa-ngapain lagi. Owen again masih terlalu kuat karena Owen dari tadi masih berhasil ngegocek siapapun loh. Siapapun yang ngegocek masih bisa dia gas. Wow. Ini bisa dibilang gocekan yang cukup berbahaya banget sih. Dan bahkan kita bisa melihat bahwa dari segi emblemnya pun Joy mengambil ke arah Momo Speed dan juga penetrasi. Tapi balik lagi dengan adanya Sutsujin yang ditumbangkan dengan sangat-sangat cepat. Ditambah lagi dengan adanya tendangan dari Cho. Membuat jungler dari teman-teman EVOS Icon pun tumbang untuk sekarang. Dan 80 detik lagi hingga lore pertama pop up. Tapi sejauh ini masalah pertukaran memang lagi dibenangkan oleh teman-teman dari EVOS Icon. Dengan turret yang mereka dominasi. 3 outer turret sudah diamankan oleh teman-teman dari EVOS Icon. Dan bahkan dari segi goldnya pun yang paling tinggi ini ada di tangan seorang Joy. Lapu-lapu bahkan 6.600 gold yang diamankan. Tapi Fanstrong pun masuk ke tempat yang begitu salah. Tapi langsung di pop up dengan ada bantuan dari teman-teman EVOS yang lainnya. Walaupun demikian tidak ada follow up yang dilakukan untuk membantu Doma. Sulit banget, ada Harit tadi yang memang terjebak di tengah 3 player yang dimiliki oleh Onyx Prodigy. Belum lagi ada 1 DPS yang begitu menyakitkan pula yang dikeluarkan oleh Beatrix. Barusan Bennett-nya membuat jaraknya cukup jauh. Namun sekarang ada serangan lagi dilakukan oleh pemain dari Onyx Prodigy untuk masuk di bagian tengah. Tapi langsung ditendang begitu saja dengan Way of Dragon. Joy-nya menghilang pula, Krite-nya udah gak kuat lagi 1 persatu. Pemain yang dimiliki oleh EVOS Icon mulai diculik 1 persatu. Ya ini udah mulai pattern yang mirip-mirip. Nael 1 Power of Violence pun berhasil menghilangkan banyak sekali bar HP-nya. Tapi Nael masih bisa selamat dengan beberapa HP tersisa. Pulang dengan sangat-sangat baik ke belakang sana. Dan bahkan mendapatkan shield yang didapatkan dari Turtle tadi. Membuat Nael pun masih bisa hidup sambil tersenyum Pak Bulu. Itu dikit banget loh HP-nya loh. Tadi dia agak ngeri juga ya. Dia terlalu maju. Dia padahal udah bisa mundur. Tapi dia ngedash sekali lagi loh dengan quad shadow-nya. Sutsujin sekarang level 12, Nael masih level 11 di atas kertas. Untuk point retribution masih tinggian dari Sutsujin itu sendiri. Tapi D udah level 11 pula. Berarti di sini DPS-nya akan semakin berasa lagi bagaimana dari Nibiru's itu sendiri ataupun efek kejut dari Rena Rapati di bagian bawah. Wave minion harus dihilangkan oleh Joy terlebih dahulu. Lordnya gak banyak lagi. HP tersisa. Iya, ini udah mulai ada pattern di mana Nael pun sudah masuk ke dalam sana. Tapi ternyata masih bisa diambil oleh Doma tanpa adanya retribution karena lihat Sutsujin pun ditendang di depan sana. Yura mencoba untuk pulang terlebih dahulu dengan adanya flicker. Tapi lihat Doma dengan adanya Zaman Force dikeluarkan. Lutfi pun ditumbangkan di tangan seorang Doma. Tersisa tinggal ada Yura, Owen dan juga Nael. Di mana Yura pun tinggal 1 bar HP tersisa. Owen dijaga pergerakannya. Dicoba untuk ditahan oleh Fanstrong. Tapi Harit di belakang sana tidak menyadari bahwa ada Hayabusa yang siap untuk mengambil nyawanya. Nael masih bisa pulang karena
kita bisa melihat bahwa dia tidak memiliki yang namanya Shadow Kill. Iya, ini Quad Shadow-nya mau diarahin ke arah mana nih? Joy-nya cepet banget loh. Iya, Quad Shadow-nya mulai ke depan tapi yang ngejar Hayabusa sulit banget tuh ya. Banyak banget hal yang bisa membuat diri kita memang benar-benar tergocek, tapi sedikit lagi HP tersisa. Shadow Kill dikeluarkan dan hanya tinggal menunggu waktu saja. Sedikit lagi hitsnya dan benar aja langsung Hayabusanya menghilang. Ada sedikit banyak time dilakukan oleh Nael di game kali ini, tapi kita bisa melihat bahwa di arah top lane sana tetap masih ada Fanstrong pun yang mencoba untuk melakukan bisa dibilang interupsi terhadap pengambilan Lord di arah top lane sana. Memang Lordnya sudah tumbang, tapi lihat di arah bottom lane. Lapu-lapunya juga pelan-pelan mencoba untuk melakukan split push. Dan bahkan dari top lane pun sepertinya minion pun masih bisa masuk dengan cukup baik. Tapi balik lagi, patternnya untuk sekarang EVOS ini kesulitan dengan dua hal. Yang pertama, Kraid nggak bisa seenaknya masuk kalau misalkan Owen masih punya di Wave Dragon. Yang kedua adalah Susujin setiap masuk pasti terkena knockback ataupun ditendang oleh Cho. Jadi inti permasalahannya dari teman-teman EVOS adalah Lutfi sama Owen ya. Hayabusa, Di, dan juga Yura di game kali ini masih bisa ditangani dengan cukup baik. Tapi Owen dan Lutfi selama mereka punya gameplay yang sangat-sangat kenceng dan ketat, ini susah banget untuk ditembus sama EVOS. Apalagi dari segi itemnya, kita bisa melihat bahwa untuk sekarang Owen pun sudah mengambil ke arah Athena Shield dan juga Dominus of Ice. Dominus of Ice ini udah cukup banget untuk bisa mengurangi, bisa dibilang regen yang dimiliki oleh Susujin. Tapi nggak cuma itu doang. Lihat dari Yuzong ya, ngambilnya udah ke arah Hunter Strike. Ini udah penetrasi yang cukup baik banget untuk bisa menembus ke arah Fanstrong dan Veldora, Pak. Yap, itu ada Magic Sentry Susujin. Harus mundur dulu. Owen mau maju? Enggak, Owen yang masih bertahan sejauh ini dengan 6 assist dan juga 1 poin kill yang dia sumbangkan. Sementara untuk konsentrasi energi udah berhasil diambil pula oleh Doma. Akan semakin nikmat lagi nanti ya dengan Zaman Force dan juga combo dari Synchro Vision dan juga Chronodes. Fanstrong sendirian, Hayabusa ingin masuk, ditabokin. Mau dikejar sampai depan kan, dan sekarang ada Shadow Kill langsung dikeluarkan begitu saja. Untungnya Fanstrong masih stay di area tersebut. Tadi Off Violence itu hampir banget dipencet tapi udah keburu keluarin Shadow Kill terlebih dahulu dari Nael, membuat Nael pun masih bisa survive dengan sangat-sangat baik. Tapi 15 detik lagi hingga Lord yang sudah enhance menyala. Dimana Lord sudah enhance ini pastinya akan punya power yang lebih baik daripada Lord yang biasa aja. Apalagi dengan perbedaan network di angka 4000 ya. Ini unik harus lebih hati-hati lagi sih. Ditambah lagi dengan faktor bahwa Nael kehilangan 1 level dibandingkan dengan Susujin, membuat Susujin pun memiliki retribution yang lebih on point, diikuti dengan adanya emblem Demon Slayer. Wait, nih Owen masuknya pas nggak, minimal pas SPS sisa sedikit, ya udah dia masuk Jet Kundonya, ya udah bakal ada efek knock up, tapi ternyata dilepas begitu saja. Lordnya berhasil diamankan oleh pemain dari Evos Icon dan on point tadi. Iya, walaupun telah diambil oleh teman-teman dari Evos Icon, dan sejauh ini bisa dibilang bahwa dari segi kill point nggak terlalu beda jauh, hanya segi 3 aja. Tapi yang menjadi problem adalah Yura. Jadi tadi Coci masih belum melihat nih adanya satu real world manipulation yang memang benar-benar efektif untuk bisa membungkam ataupun meminimalisir mobilitas dari teman-teman Evos Icon. Dipaksa nutup lapak mulu kan? Iya, selalu dipaksa nutup lapak, tapi dengan adanya Lord harusnya dia bisa membuka lapaknya di dalam base turret. Walaupun memang masih ada Fanstrong juga, tapi setidaknya damage dari Fanstrong ini bisa diminimalisir kalau D dan juga Nael pun bisa mengikuti yang namanya memberikan proteksi terhadap gift-nya Yura. Ini membiarkan ya satu wave minion di bagian bawah, kayaknya ya udah dianggori begitu saya, tapi di atas sudah dihantarkan, di tengah dengan satu Lord ini akankah mereka bisa ngejebol langsung ke arah satu base turret yang ada di area mid, tapi ternyata masih bisa ditahan dengan real world manipulation dengan positioning yang pas, dia bisa bertahan, dia bisa membuat lebih lama lagi dari real world manipulation-nya. Quad Shadow dari depan langsung ke belakang mundur. Hihi. Problemnya Ngeri. itu nggak ada CC ataupun crowd control yang bisa menahan teman-teman dari Evos Icon untuk bisa dikenakan yang namanya real world manipulation. Tapi balik lagi dengan adanya Susujin yang tenang lagi dan lagi ke depan sana, membuat Susujin tumbang dengan sangat-sangat cepat. Tapi di belakang sana Fanstrong pun terkena damage yang lumayan besar dari Nael dengan adanya Shadow Kill, tapi masih bisa hidup dan bahkan menerima nama segar, mengingat bahwa Fanstrong pun sangat kuat dan bahkan menerima damage dari Shadow Kill seakan-akan itu hanyalah kritikan. Yep, nih tadi Susujin lagi dan lagi ya dengan adanya Fredrin yang menggunakan retribution, berarti nggak begitu banyak lagi mobilitas yang bisa dilakukan. Namun untuk sekarang Fanstrongnya berhasil langsung dihancurkan. Zaman Force, akankah Doma mulai maju lagi ke bagian depan? Karena dengan Zaman Force yang udah dikeluarkan kayak gini, mereka udah mendapatkan informasi kalau ultimate-nya bakalan keluar nanti lagi. Doma harus mundur dulu, ada Chronodes, Synchro Vision, semuanya dikeluarkan. Namun untuk kali ini hanya tersisa Doma seorang diri. Lihat nggak Pak tadi, Creed masuk ke belakang.
Tapi pas dia lepas kombonya, dia udah bingung cara pulangnya gimana. Karena damage burst DPS dari itu udah cukup banget untuk bisa meminimalisir damage dari EVOS Icon. Karena damage utamanya itu memang ada di Doma dan juga ada di Krite. Veldora dan Fastrong ini hanya bisa menambahkan badannya saja. Dan bahkan Susujin pun dari tadi Susujin melihat setiap dia tumbang pasti problemnya adalah dia diculik di tangan seorang Cho. Iya enak banget, kan gak ada dash tambahan lagi gitu loh dengan tidak adanya flicker. Ya Sutsujin walaupun setebal apapun tapi kalau ditendang masuk ke dalam pusaran defense yang dimiliki oleh Onyx Prodigy ya remuk-remuk aja gitu badannya Pak. Iya udah pasti remuk-remuk aja sih, tapi balik lagi untuk dari segi map control pun kita bisa melihat bahwa Onyx Prodigy sudah memiliki map control yang lebih baik dibandingkan dengan EVOS Icon. Menyentuh ke angka 70%, kita bisa melihat bahwa dia pun sudah mulai masuk ke dalam jungler-jungler yang dimiliki oleh EVOS Icon dan bahkan Lordnya pun sudah pop up untuk di menit ke-15 kali ini. Dan untuk sekarang, Onyx Prodigy memiliki spot yang cukup baik untuk mengambil ke arah Lord. Karena lihat di arah bottom lane saja, Krite pun lagi dan lagi tumbang. Memang posisinya sekarang 3 lawan 4. Tapi selama teman-teman dari Onyx Prodigy masih bisa melakukan defensive manuver terhadap Lordnya, ini sebentar lagi bakal menjadi 4 lawan 5 lagi Pak. Itu tadi sampai Petrify juga langsung dikeluarin loh sama si Lutfi. Tapi untungnya ada D juga di area tersebut hingga bisa memberikan damage tambahan. Namun untuk sekarang coba lihat Hildanya. Ingin membabat habis langsung ke arah Lutfi. Tapi untungnya Lutfi masih bisa kabur dari tersebut. Owen mencoba untuk mengejar lagi ke arah dari Doma. Dimana Doma sendirian di bagian belakang dan Doma yang berhasil langsung dilumpuhkan. Ini DD Baker utama yang dimiliki oleh pemain dari EVOS pun langsung lenyap begitu saja. Dimana untuk Fredringnya pun udah gak kuat lagi dari tadi menahan final damage yang dikeluarkan satu persatu. Berhasil diamankan oleh Onyx Prodigy dan sekarang hanya ada Veldora. What are you doing Veldora? Sesaat lagi serangan seperti apa yang akan kita lihat dari pemain Onyx Prodigy karena sedikit lagi api tersisa. Masih bisa digocek dengan Quad Shadow yang dimiliki oleh Nile. Dikejar oleh Yura dengan adanya Magic Void juga dan bahkan dengan satu terakhir Magic Missile dari seorang Yves itu udah cukup banget untuk menghilangkan ke arah seorang Doma. Terus hanya Veldora sendiri saja untuk melakukan defensive maneuver karena lihat Veldora pun melakukan famous fighter tapi hanya itu sebentar saja karena damage Gak dari Nile langsung input dengan total kepada teman-teman dari lapu-lapunya dan bahkan membuat lapu-lapu tumbang dengan sangat-sangat cepat. Terlalu beresiko ya apapun tadi yang udah